Baik, saya lanjut. A. Teori harga. Pengertian teori harga. Kedua, pengertian teori harga Islam. Yang pertama yaitu pengertian teori harga. Teori harga atau price theory adalah teori yang menjelaskan bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Pada dasarnya, harga suatu barang ditentukan dari besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Yang kedua yaitu pengertian teori harga Islam. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. B. Mekanisme pasar. 1. Pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar. Yang kedua, mekanisme pasar yang adil. Pasar dapat memberikan informasi yang tepat. Pasar dapat merangsang pelaku usaha melakukan kegiatan ekonomi. Pasar mendorong penggunaan faktor-faktor produksi serta pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kebijakan ekonomi. Yang ketiga yaitu Islam dalam sistem pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pedagang adalah aktivitas yang dominan dilakukan di pasar. Islam sangat mendukung aktivitas perdagangan ini. Penerapan Islam juga memberikan pencerahan berupa adanya aturan atau rambu-rambu yang harus dijalankan oleh umat Islam. Aturan atau rambu-rambu tersebut dengan tujuan demi kelancaran mekanisme pasar. 1. Mekanisme pasar dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional atau ekonomi kapitalisme dikenal 3 sistem ekonomi, yaitu yang pertama sistem ekonomi pasar bebas, yang kedua sistem perekonomian komunis, yang ketiga sistem ekonomi Islam. 2. Mekanisme pasar dalam Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, pada dasarnya yang diutamakan adalah kebebasan masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Akan tetapi, kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam bukan kebebasan mutlak seperti yang ada di ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi Islam, kebebasan itu juga dibatasi oleh aturan-aturan tersebut, diantaranya adalah tidak merugikan pihak lain dalam berinteraksi dan mengutamakan keselamatan bersama dan kegiatan ekonomi. C. Harga dan pasar persaingan sempurna dalam pasar Islam. Salah satu faktor penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar, baik pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar tersebut sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan keseimbangan harga. Harga yang seimbang adalah harga yang diciptakan oleh permintaan dan penawaran yang sehat. Akan tetapi, jika penawaran dan permintaan yang dilakukan tidak sehat, maka pada akhirnya akan mengganggu kesejahteraan rakyat. D. Moral sebagai faktor endogen dalam persaingan di pasar. Moral merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi sikap dalam persaingan di pasar. Keberlangsungan kegiatan perdagangan di pasar ditentukan oleh hal ini. Dalam kegiatan perdagangan khususnya di pasar, demi terjaminnya keberlangsungan kegiatan perdagangan yang terhindar dari hal-hal negatif dan untuk kepentingan keselamatan bersama, maka Islam juga mengatur setiap tindakan khususnya dalam hal perdagangan dan persaingan di pasar. Berikut ini aturan-aturannya. Yang pertama itu ada spiritualisme transaksi perdagangan. Yang kedua ada aspek hukum dan mekanisme transaksi perdagangan. Kemudian selanjutnya pengawasan pasar. Pengawasan pasar dilakukan dalam rangka untuk melancarkan mekanisme pasar yang ada. Dengan adanya pengawasan, maka kegiatan perdagangan itu tidak dilakukan dengan kebebasan yang mutlak. Ajaran Islam tidak hanya memberikan sejumlah perintah atau larangan, tetapi juga melakukan pengawasan.
Demi terwujudnya keberlangsungan mekanisme pasar yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pengawasan pasar itu ada dua, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Kita bahas yang pertama, pengawasan internal. Pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami yang melandaskan nilai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk aktivitas perdagangan di pasar, individulah yang penting dan bukan komunitas keseluruhan ataupun bangsa secara umum. Kemudian ada pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal ini dilakukan oleh Hisbah menurut Rafiq Yunus Al-Misri. Hisbah adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Dalam Kamus Al-Hadi ila Lughah Al-Arab, Hisbah adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syarak berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar, dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan dari materi kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, boleh langsung bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.